Yen terbata-bata. Kenapa Taeyong sudah ada di rumah? Padahal sekarang belum pukul 7. Taeyong menatap Yen lekat, pandangan melihat wanita itu di depannya dari bawah sampai atas. Yen tersenyum kaku. Itu tadi aku pergi ke klub untuk menemui bosku. Tidak enak rasanya langsung berhenti tanpa mengatakan apapun begitu saja setelah bekerja di sana. Kenapa lama sekali? Sejak kapan kau pergi? Sejak tadi siang. Sebenarnya aku ingin pulang cepat, tapi bosku mengajakku minum sebentar sebagai tanda perpisahan. Maaf, aku tidak memberitahumu terlebih dahulu. Taeyong menghela nafas panjang. Lain kali. Yen mengangguk. Kau belum makan ya? Sebaiknya aku pesan makanan agar lebih cepat. Tidak, aku akan menunggu masakanmu. Sekarang cepatlah masakan sesuatu untukku. Yen menatap punggung pria tinggi itu dan menghela nafas panjang. Syukurlah dia bisa menemukan alasan yang tepat. Awalnya Yen memang berencana menemui mantan bosnya di klub besok untuk memberitahu. Yen sedang menggoreng daging. Rasa bersalah itu kembali muncul setiap mengingat kejadian tadi. Kenapa dia begitu mudah terpengaruh dengan rayawan Jungkook? Apa benar yang dikatakan Jungkook? Jika dia sebenarnya belum bisa melupakan pria itu, buktinya tadi dia sama sekali tidak menolak. Kenapa juga harus berkata dan melakukan itu di saat dia sudah memiliki kekasih? Dari dulu dia kemana saja, Jungkook tak pernah mengabarinya. Di saat Yen datang ke rumahnya pun untuk menemui Yuri, Jungkook selalu tidak ada di rumah karena sibuk di kantor. Siapa yang harus dia pilih? Jungkook? Pasti orang tua pria itu tetap menolaknya, atau Taeyong. Mereka baru kenal dan Yen tidak yakin apakah Taeyong masih mau menerimanya setelah tahu kebenarannya Yen sudah pernah memiliki anak. Kau mau menggoreng daging itu sampai gosong? Tiba-tiba suara Taeyong terdengar di belakang. Taeyong menatap punggung Yen. Kenapa gadis ini terlihat sangat aneh? Ia pun mendekat dan memeluk pinggang Yen dari belakang. Yen sedikit menoleh ke samping. Sepertinya aku hanya kelelahan saja. Yen menggeleng. Tidak, aku senang memasak untukmu. Tidak perlu minta maaf. Aromanya enak sekali. Setelah semuanya di dapur sudah beres, Yen pun melangkah menaiki tangga dengan pelan. Rasa nyeri itu masih ada dan sekarang rasanya lebih jelas. Saat membuka pintu, Yen melihat punggung Taeyong berdiri membelakanginya. Pria itu sedang menghadap ke arah lemari sembari melepas dasi yang melingkari lehernya. Yen memeluk Taeyong dari belakang, mendaratkan kepalanya di punggung lebar pria itu. Rasa nyaman seketika. Taeyong melirik wanita di belakangnya, kemudian tersenyum tipis. Tumben kau memelukku duluan, kau sedang memancingku. Bersandarlah nanti. Sekarang aku ingin mandi. Kau mau ikut? Kau juga belum mandi kan? Yen hanya mengangguk pelan dan menerima ajakan Taeyong. Dia pun melangkah kecil mengikuti pria tinggi itu. Mereka berdua berendam di air hangat. Yen duduk di depan Taeyong sembari bersandar di dada lebar pria itu. Sangat nyaman hingga Yen memilih menutup matanya. Merasa sesuatu yang lembut mengacup pipinya, Yen pun membuka matanya dan menoleh ke samping. Yen membalasnya dengan senang hati. Ada sedikit perbedaan ketika melakukannya dengan kedua pria ini. Mereka berdansa ke sana kemari, membuat gairah itu kembali bangkit. Taeyong merasa sedikit aneh karena tiba-tiba saja Yen menjadi sedikit lebih agresif. Padahal dia tahu wanita itu. Taeyong akhirnya melepas sepihak, membuat Yen sedikit kecewa. Mereka menatap beberapa saat sampai akhirnya Taeyong lebih dulu berucap.
Bibirmu sudah bengkak, kau ingin terus menciumku. Rencana aku menikmatinya. Kau tampak lelah, jangan memancingku agar aku tidak menyerangmu lagi malam ini. Ucap Taeyong. Jujur, dia sudah mati-matian menahan hasratnya karena dia tahu Yen hari ini tampak lelah. Astaga, Pak Yen. Taeyong mengacak rambutnya frustasi. Dia tidak menyangka kalimat itu keluar dari bibir merahnya, padahal jelas wanita itu terlihat lelah. Rencana, tanya Taeyong pada wanita itu. Yen tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Beberapa saat berlalu, rasa hangat itu kembali dirasakan Yen di dalam perutnya. Beberapa waktu terakhir ini memang hanya ada satu laki-laki. Seakan tidak belajar dari kesalahannya bersama Jongkook dulu, Yen tetap tidak melarang pria yang bersama dengannya. Menurutnya, Taeyong berbeda dengan Jongkook. Salah satu alasan dia mengizinkan Taeyong adalah karena pria itu hidup sendiri. Yen sudah trauma bersama pria kaya yang masih tunduk dengan kata-kata orang tuanya. Gelombang hangat itu kedua kalinya kembali terasa. Pak harus menunggumu hamil dulu agar kau mau menikah denganku. Yen menyentuh perutnya yang terasa hangat. Kau memberiku banyak sekali. Sebentar lagi pasti ada sesuatu yang hidup di dalam sini. Dan kau masih belum ingin menikah denganku. Yen mengusap kedua pipi Taeyong dengan lembut. Aku hanya perlu waktu, ucapnya tersenyum manis. Waktu sampai aku siap untuk memberitahumu tentang masa laluku. Yen kembali melihat raut wajah kecewaan di wajah Taeyong. Kau tenang saja, aku akan selalu bersamamu. Taeyong berjalan menuruni tangga dengan cepat karena hidungnya menghirup aroma makanan yang sangat lezat. Bahkan maid di rumahnya. Pria itu tersenyum melihat seorang wanita sedang sibuk dengan pen dan kompornya. Dia juga sudah melihat ada beberapa makanan yang sudah tersaji di meja makan. Japchae, cobalah, buka mulutmu. Yen mengarahkan sendok ke mulut Taeyong. Pria itu langsung menerimanya dan mengunyahnya dengan cepat karena masih panas. Kau mau membawa makan sebagai bekal makan siangmu? Kebetulan aku masak cukup banyak. Boleh juga. Buat apa malu selagi bukan makanan hasil mencuri? Jawab Taeyong santai lalu melepas pelukannya dan menuju meja makan. Mereka berdua pun sarapan bersama dengan damai. Yen selesai makan duluan, wanita itu lantas bergegas mengambil sebuah kotak makanan dan mengisinya dengan masakannya hari ini. Di saat fokus memasukkan makanan ke dalam kotak, tiba-tiba ponsel Yen berbunyi, tanda pesan masuk. Ketika dilihat nama pengirimnya, tubuh Yen kembali menegang. Dia menoleh sedikit ke arah Taeyong. Yen membuka pesan dari Jongkook. Kau bisa datang pagi ini. Yuri rewel lagi dan tidak mau ke sekolah. Yen menghela nafas panjang. Dan sekarang anak usia 5 tahun itu kembali menginginkannya. Mungkin sering dengan usia Yuri yang bertambah, anak perempuan itu jadi lebih ingin bersama ibunya. Sayang, bakalku sudah siap. Suara Taeyong membuat Yen kaget dan langsung memasukkan ponselnya kembali ke dalam sakunya. Yen menoleh dan melihat Taeyong. Hani, sudah, hati-hati membawanya. Yen tersenyum sembari memberikan kotak bekal itu. Taeyong menerimanya. Aku berangkat sekarang. Ucapnya lembut mengecup kening Yen. Ingat, jika kau ingin pergi keluar, beritahu aku. Yen mengangguk kaku. Taeyong tersenyum kemudian melangkah panjang menuju pintu keluar. Yen menatap sendu punggung pria itu. Sekarang dia harus pergi, tapi tidak mungkin. Dia bilang pada Taeyong kepergiannya ingin menemui putrinya.
Ian melihat sebuah mobil terparkir tak jauh dari tempatnya berjalan. Dia sengaja tidak menyuruh Jongkok datang ke tempat tinggalnya sekarang karena tidak lucu jika Taeyong melihat. Ian lalu masuk ke dalam mobil mewah itu dan di dalam sudah ada Yuri yang memasang wajah cemberut. "Sayang, kamu kenapa?" "Aku tidak malas, aku hanya ingin diantar oleh Oma. Tapi apa bilang Oma sedang sibuk?" Ian melihat Jongkok yang duduk di kursi depan. Pria itu hanya diam tanpa mengatakan apapun padanya. Ian lalu kembali fokus pada Yuri. "Ya sudah, sekarang Oma kan sudah ada di sini mengantarmu ke sekolah." Yuri akhirnya kembali tersenyum dan mengangguk mantap. Jongkok melihat Yuri memeluk Yen dengan arah terlihat sekali raut wajah bahagia di wajah putrinya itu. Tapi satu hal yang membuat Jongkok marah sekaligus menyesal, yaitu dia sudah tidak bisa membuat Yen kembali padanya. Tanpa mengucap apapun, Jongkok melajukan mobilnya. "Oma apa nyong?" seru Yuri melambaikan tangannya ke arah orang tuanya. Ian tersenyum sembari melambaikan tangannya, begitupun dengan Jongkok. Setelah anak perempuan itu sudah menghilang di balik gerbang sekolahnya, senyuman keduanya tampak memudar. Ian kemudian menoleh ke arah Jongkok yang masih menatap ke arah gerbang sekolah Yuri. Ian tahu Jongkok sedang kesal karena penolakannya kemarin. Kekecewaan dan kekesalan Jongkok itulah yang membuat pria itu memaksa Ian untuk, dan bodohnya Ian malah terbuai dengan perlakuan Jongkok. Ian sadar itu perbuatan salah, cukup sekali itu saja. "Sekali lagi, maafkan aku," Ian kembali bersuara. Kini dia menghadap ke arah Jongkok yang masih menatap kosong. "Bukan maksudku tidak memilih Yuri, tapi kau juga harus mengerti posisiku. Ada hati yang harus kujaga, aku mencintainya dan aku sudah berjanji akan selalu bersamanya. Kau tenang saja, kapanpun Yuri membutuhkanku." "Siapa pria itu?" Suara datar Jongkok terdengar. "Dia pria yang baik dan menerima aku apa adanya." Mendengar itu, Jongkok kini menoleh dan menatap Ian lekat. Mata keduanya kembali bertemu. "Menerimamu? Apakah dia sudah tahu masa lalumu?" Ian menggigit berbawahnya. Entah kenapa keraguan muncul setelah Jongkok bertanya seperti itu. Aku yakin dia akan tetap menerimaku dengan segala masa laluku." Ucap Ian sangat pelan. Jongkok menatap punggung Yen yang mulai menjauh. Tangannya terkepal kuat. Siapa pria yang membuat Yen lebih memilihnya daripada kembali bersamanya dan putri mereka? Jongkok harus mengetahuinya secepatnya. Dan jika bisa, Jongkok harus menghancurkan hubungan mereka sehingga Yen bisa kembali bersamanya. Yen sedang duduk bersantai di ruang tengah sembari menonton televisi. Hidupnya sangat mudah, bukan? Menjadi kekasih pria muda kaya raya yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi tetap saja ada sedikit rasa tidak tenang. Ian melihat siapa yang menelpon. Nama Taeyong tertera di sana membuat senyuman langsung terukir di wajahnya. Tawa kecil Taeyong terdengar di seberang sana. "Merindukanmu, tapi aku menelponmu ingin memberitahumu jika nanti malam salah satu rekan bisnisku mengadakan pesta." "Hah, pesta? Nih, aku sudah menyuruh seorang membawa gaun yang sudah aku pesankan untukmu. Pakai itu dan dandan yang cantik. Aku akan menjemputmu." Belum sempat Yen menjawab lagi, Taeyong sudah lebih dulu. Baru saja Yen menaruh ponselnya di meja, suara bel rumah berbunyi. Itu pasti orang suruhan Taeyong yang membawakan gaun pesta untuknya. Setelah membuka kotaknya, Yen melihat gaun merah yang sangat anggun dan mewah. Tidak terlalu terbuka karena Yen tahu Taeyong tidak suka dirinya memamerkan tubuhnya di depan banyak orang. "Wah, bagus sekali, ini pasti gaun yang sangat mahal." Wanita itu lalu menuju ke kamar sekaligus ingin mencoba gaunnya dan memikirkan makeup apa yang cocok. Tepat pukul 7, suara mobil Taeyong terdengar. Ian mengintip di balik jendela dan tersenyum tipis. Gaun yang dibalikan Taeyong sangat pas di tubuhnya. Ian menuruni tangga dan melihat Taeyong sudah duduk di sofa ruang tengah menunggunya. Suara langkah sepatu membuat Taeyong
menoleh dan seketika membuat pria itu Taeyong perlahan berdiri dengan mulut sedikit menganga, terpesona dengan wajah wanita yang sedang mendekat ke arahnya. Tapi sekarang, lihatlah betapa indahnya wanita itu dengan riasan tidak terlalu tebal, dengan lipstik merah, rambut panjangnya diikat sedemikian rupa. Astaga, Taeyong ingin segera membawa wanita itu pergi dan memamerkan mereka kepada orang-orang. Mata meledak perih yang melihatku seperti itu. Pria tinggi itu tersenyum dan menarik pinggang ramping Yen, mendekatkan wajahnya di telinga wanita itu. Yen langsung mendorong pelan, Taeyong, jangan sekarang, nanti lipstikku rusak. Taeyong tersenyum tipis, sepulang dari pesta nanti, awas kau Nona Park, desis Taeyong. Ya, aku tahu kau tidak tahan melihatku seperti ini. Apa kau bisa menahannya hingga pesta selesai? Kajah, kita berangkat sekarang. Nanti terlambat. Yen menjauhkan jaraknya dari pria tinggi itu dan melangkah anggun menuju pintu keluar. Taeyong menatap punggung Yen. Tahan beberapa jam saja, Kim Taeyong. Setelah itu, kau harus menyerangnya tanpa ampun karena telah menantangmu. Setibanya di tempat pesta berlangsung seperti dugaan, semua orang yang hadir di sana menatap pasangan yang baru saja datang. Siapa lagi kalau bukan Taeyong dan Yen. Yen sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang yang menatap ke arahnya. Taeyong tersenyum ke arah tuan rumah dan mengenalkan Yen kepada rekan bisnisnya itu untuk sekedar berbahasa basi. Mereka terlihat cocok-cocok saja ketika mengobrol. Taeyong semakin asyik mengobrol dengan teman-teman bisnisnya yang lain. Yen tidak masalah dengan itu. Dia mendengarkan apa yang mereka obrolkan dan sekali tersenyum juga. Hingga matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat dia kenali. Yen sedikit menyipitkan matanya ke arah sosok yang perlahan mendekat ke arahnya itu. Matanya yang tadi menyipit ketika melebar ketika melihat lebih jelas sosok tersebut, Jongkook. Astaga Pak Yen, kenapa kau jadi bodoh seperti ini? Tuan rumahnya adalah pengusaha sukses, tentu saja dia juga mengenal Jongkook sebagai sesama pengusaha. Yen melihat ke samping, tuan rumah sekaligus pemilik pesta berada di dekatnya dan Taeyong. Itu berarti Jongkook pasti datang ke sini untuk menyapa si tuan rumah. Sayang, aku harus ke toilet sebentar. Taeyong yang sedang mengobrol dengan teman-temannya menoleh. Perlu ku antar? Tidak, kau di sini saja, lanjutkan obrolan kalian. Permisi, Yen tersenyum ramah dan melangkah cepat. Jongkok melihat punggung seorang perempuan yang menarik perhatiannya, namun punggung itu sudah menjauh dengan cepat. Pria itu pun mendekati sang tuan rumah dan menyapanya seperti biasa. Sedikit risih karena di sana ternyata juga ada Taeyong yang sedang menatapnya dengan wajah dingin. Kau datang sendirian, Jung, tidak membawa pasangan. Tidak, setelah dari kantor aku langsung kemari. Carilah pasangan, Jung. Taeyong saja sudah membawa pasangannya ke sini. Ya benar, kasih Taeyong sangat cantik. Ku yakin kau juga bisa mendapat perempuan yang tak kalah cantiknya. Jongkok tersenyum tipis. Kalian tenang saja, aku sedang berusaha membuat cinta pertamaku kembali padaku. Jongkok mengangguk. Sekarang aku sudah memiliki kekuatan jikalau kedua orang tuaku menentang keputusanku. Jadi aku ingin kembali lagi dengan ibu dari anakku. Dan aku yakin dia lebih cantik dari kekasih Tuan Kim. Sementara Taeyong hanya tersenyum meremehkan menanggapi perkataan konyol Jongkok. Terserah lebih cantik atau tidak, Taeyong tidak peduli, yang jelas dia sudah memiliki Park Yen bersamanya. 20 menit berlalu, Yen masih belum kembali dari toilet. Hal itu membuat Taeyong khawatir. Takutnya terjadi apa-apa dengan Yen. Setibanya di toilet, Taeyong malah melihat Yen sedang berdiri di luar toilet dengan wajah takut. Sayang, kedatangan Taeyong membuat Yen tersentak kaget. Kenapa kau malah diam di sini? Aku menunggumu sejak tadi. Wajah Yen semakin panik. Taeyong, ayo kita pulang. Oh, kenapa? Kita baru saja datang.
Tiba-tiba perutku sakit, aku ingin memberitahumu tadi. Tapi aku tidak enak dengan teman-temanmu. Kalian terlihat sedang membahas hal penting. Kau sakit, kalau begitu saja kita pergi ke dokter. Tidak perlu, beli obat saja di apotek. Ayo cepat, Dai. Aku sudah tidak tahan. Baiklah, Dayung pun mengikuti keinginan wanita itu. Aneh sekali, tadi Yen terlihat baik-baik saja. Kenapa sekarang tiba-tiba sakit perut?